Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya? Oh pasti. Nah, saya dengar Bapak melaksanakan coaching. Iya benar. Nah, jadi sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ambil penilaiannya, karena saya di sini sebagai observer Bapak nantinya. Saya nanti pasti akan menilai coaching apakah sesuai dengan modul penilaian. Kemudian yang pertama pasti itu sesuai tidak dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching menanggapi pertanyaan coachnya. Dan jangan lupa Bapak, prinsip coaching atau kemitraan proses kreatif harus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Itu kira-kira yang akan saya nilai nanti ya. Kemudian kita masuk, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mesti saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa sih kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Apa ya? Coaching yang akan dilaksanakan besok itu mungkin saya, yang kita tahu tuh Bu Eno, ada beberapa kompetensi inti. Ada beberapa kompetensi inti dari coaching, kesetaraan atau kemitraan, mendengarkan aktif. Kemudian yang berikutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada kesempatan coaching besok itu saya barangkali ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini nih Bu. Nah, berarti tadi Bapak bilang adanya kehadiran penuh, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Nah, dari yang 3 kompetensi inti tersebut Bu Eno maunya sih ketiga-tiganya. Maunya yang tapi nggak mungkin, harus bertahap. Harus bertahap. Setidak-tidaknya yang bisa dikembangkan untuk pertemuan besok itu mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot kali. Oke, berarti Bapak ingin mengembangkan potensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bapak. Iya. Selanjutnya Pak Denny, pertanyaannya adalah indikator apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Indikator dari pertanyaan berbobot tadi tuh Bu ya. Iya. Saya ingin meramu, membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan rangsangan kepada coaching untuk mengeluarkan ide atau pendapatnya atau solusi dari masalah yang mungkin yang sedang atau yang akan dibantu nantinya, sehingga persoalan yang dihadapi coaching itu bisa diselesaikan dengan adanya solusi-solusi yang terbaik. Itu barangkali Bu. Oke. Berarti menurut Bapak salah satu indikatornya adalah bagaimana menyelesaikan masalah dari coaching itu ya Pak ya. Mungkin sekianlah observasi saya sebelum Bapak melakukan coaching. Semoga coaching Bapak berjalan dengan lancar. Kemudian coaching Bapak bisa rileks, bisa menyelesaikan masalahnya, dan Bapak pun bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching Bapak. Iya, terima kasih banyak Bu. Oke, selamat ya Bapak ya, mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah sehat. Yang tidak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Pak Denny ada waktu enggak? Saya mau bercerita sama Pak Denny. Kalau untuk Bu Ida disediakan waktu sebanyak-banyaknya. Mau cerita apa? Terima kasih Pak Denny. Gini loh Pak, rasanya saya sebagai guru rasanya gagal terus dalam mengajar Pak Denny. Jadi terima
maksud dari pembicaraan kita pada hari ini apa ya kira-kira apa yang maksud tidak kata gagal tadi itu apa ya? Begini loh Pak Denny, akhir-akhir ini saya merasa anak didik saya yang saya ajar di kelas itu kurang termotivasi dalam belajar. Kadang tidak membawa pensil, tidak membawa buku, kita sudah menjelaskan yang ada yang bermain-main, ada yang pokoknya anak-anak ini kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan PR atau tugas yang saya berikan, palingan yang mengerjakan tugas hanya 1, 2, 3 atau dari 7 orang. Yang lainnya tetap anak PR-nya nggak dikerjakan Bu. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya merasa saya kayak gagal gitu menjadi seorang guru mendidik anak-anak saya. Jadi menurut Bu Ida masalah yang sedang terjadi saat ini kurang termotivasinya begitu ya anak-anak itu dalam hal proses belajar mengajar di kelas yang menyebabkan Bu Ida merasa gagal kan begitu ya Bu Ida ya. Idealnya untuk Bu Ida bagaimana ini? Maunya begitu. Saya ingin seperti ini loh Pak. Saya ini kan udah bersemangat tuh mengajar di depan kelas. Saya ingin anak-anak saya juga bersemangat mengikuti pembelajaran. Setelah tugas-tugas yang diberikan itu semua anak-anak saya itu mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi gini loh Pak Denny, ketika saya kasih tugas ya, anak ibu kerjakan nanti tugasnya ya. Jadi mereka bilang, iya Bu, nanti kita bertemu lagi 1 minggu ke depannya, PR-nya dikumpulkan ya. Iya kata anak-anak itu. Ternyata Pak, setelah sudah ketemu lagi ke 1 minggu ke depannya, ayo anak ibu kumpulkan PR-nya. Nah di situ hanya beberapa anak yang mengumpulkan PR. Jadi marahkah saya atau gimana kak? Itulah makanya saya ingin sharing sama Pak Denny, bercerita sama Pak Denny hari ini. Jadi menurut Bu Ida kondisi saat sekarang belum ideal ya, belum ideal, artinya belum sesuai dengan harapan Bu Ida sebagai guru yang sudah mengajar di kelas yang Ibu ampu ya. Kira-kira nih pernah nggak ya Bu Ida bertanya kepada siswa Bu Ida apa penyebab anak-anak kita tersebut tidak antusias, apakah tidak mengerjakan PR begitu misalnya atau tidak membawa alat-alat tulis mereka untuk sekolah. Pernahkah kira-kira Bu Ida menanyakan hal tersebut kepada siswa? Kalau menanyakan sih ya Pak ya, misalnya seperti ini, kenapa PR-nya tidak dikerjakan nak? Katanya lupa. Kenapa tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran? Ayo anak ibu bersemangat, ayo perhatikan. Nah ketika kita ngomong seperti itu semuanya melihat. Nah ketika kita menjelaskan, ada yang ke kiri ke kanan, ada yang berdiri jalan-jalan seperti itu Pak. Ramai kelas itu. Itulah jadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu tidak tercapai secara utuh saya rasakan Pak. Begitu ya. Dengan kondisi yang begini Bu Ida, artinya dengan keadaan yang menurut Bu Ida masih kurang bagus lah ya, kurang bagus. Apa kira-kiranya? Nah, usaha yang bisa Ibu Ida lakukan untuk meningkatkan memotivasi anak-anak kita untuk belajar. Setidak-tidaknya kalau tiba di angka mungkin ya pada angka 8 atau 9, 10 rasanya ideal sekali lah ya. Nah, setidak-tidaknya ada peningkatan lah begitu. Apa kira-kira usaha yang bisa Ibu Ida lakukan? Apa yang kira-kira ya Pak ya? Atau pernah saya melakukan proses pembelajaran selalu bercerita di depan kelas mungkin Pak? Bisa jadi. Ini buku paketnya begini kan anak ibu, jadi anak saya itu belajar pakai buku paket aja. Jadi saya jelaskan buka halaman 13, nanti saya jelaskan apa ibu ini. Jadi anak-anak itu hanya fokus melihat buku paket aja selama dalam proses pembelajaran dengan saya. Seharusnya saya harus membuat video gitu Pak. Bisa jadi itu. Ya, bisa video jadi ya. ya. Jadi mungkin
saya harus menyusun perencanaan pembelajaran kayaknya. Ya. Saya harus menyediakan bahan ajar yang beragam. Ada video. Sekarang kan bisa kita lihat di HP kita masing-masing ya Pak Dini ya. Iya. Kita lihat video pembelajaran yang menarik, bahan ajar yang sesuai dengan minat dan bakat siswa ya. Terus gambar mungkin, poster, enggak breaking mungkin Pak Dini ya. Ya. Agar lebih konsentrasi anak saya dalam belajar itu mungkin ya Pak Dini ya. Karena sebelumnya saya nggak pernah melakukan itu Pak Dini. Ya pernah ya? Aku pernah, hanya metode ceramah saja. Iya. Jadi menurut Bu Ida hal-hal yang bisa dilaksanakan, rencana meningkatkan atau memotivasi anak-anak supaya juga belajar. Pertama itu pembelajaran yang dicoba dengan berbagai macam metode begitu ya, tidak hanya ceramah saja, mungkin diskusi, mungkin tanya jawab, mungkin metode-metode yang lain yang istilahnya kita kenal pembelajaran berdifferensiasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya sumber belajar. Nah, sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa kali itu, pemenuhan kebutuhan siswa. Bagi mereka yang suka dengan video, kita tampilkan video. Bagi yang suka dengan bergambar, mungkin lebih gambar. Artinya sumber belajar juga berdifferensiasi. Saya kira itu juga cukup bagus itu rencana itu untuk dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan rencana ini tidak. Nah, apakah Ibu Ida sendirian? Sendirian enggak sih? Oh, enggak ya. Mungkin ya belajar kepada orang lain mungkin ya Pak Deni ya. Iya. Jadi artinya untuk melaksanakan rencana aksi ini tentu Bu Ida butuh bantuan kali ya, butuh bantuan dari pihak lain. Siapa itu kira-kira Bu Ida? Yang menurut Bu Ida yang bisa diajak gitu. Iya Pak, betul sekali Pak. Saya harus memiliki seseorang yang bisa mendukung saya, memotivasi saya, kemudian mengajari saya dalam merancang pembelajaran yang berbasis IT ini mungkin Pak. Saya belum punya laptop Pak. Saya usahakan saya akan beli laptop Pak ya. Supaya saya bisa belajar di rumah itu merancang pembelajaran. Biasanya kan saya kan pinjam laptop terus Pak. Jadi saya akan usahakan Pak. Beli laptop baru gitu. Agar bisa belajar saya akan menyusun proses perencanaan pembelajar yang lebih menarik lagi. Oh iya, satu lagi Pak, saya punya teman sama-sama guru loh Pak, namanya Pak Mas Riza, dia sangat hebat sekali IT. Kayaknya saya harus belajar sama Bapak itu deh untuk merancang media pembelajaran saya Pak. Pak Mas Rizal ya? Iya. Iya, jadi artinya begini Bu Ida, untuk melaksanakan rencana yang akan Ibu Ida laksanakan, Bu Ida butuh support, bantuan atau kolaborasi dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, mungkin juga tetangga barangkali di rumah ya. Nah, karena walau bagaimanapun itu juga akan berpengaruhi dari kegiatan kita. Saya kira ide-ide ini, rencana ini layak itu untuk dilaksanakan. Kira-kira kapan itu? Kalau kapannya sih pokoknya secepatnya Pak Deni. Saya ingin anak saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh siswa saya. Kapan ya belajar dengan Bu Ida? Ya kita belajar lagi dengan Bu Ida, kita nonton video nanti pembelajaran yang seperti ini dan sebagainya. Saya berharap bangkit kembali motivasi belajar anak saya. Kalau saya usahakan untuk beberapa minggu ke depan saya akan melakukan pembelajaran yang menarik di kelas. Secepatnya Bu Ida ya. Secepatnya rencana aksi ini dilaksanakan. Dan komitmennya bagaimana? Komitmen saya sih Pak, setelah kita berbincang-bincang tadi, saya akan berusaha Pak dari sekarang
berusaha setelah rancangan pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang akan saya rancang nanti akan saya lakukan di setiap kelas. Saya kan berbilang studi nih Pak, Oh, bukan begitu. kelas. Kelas ya. Jadi saya dalam satu sekolah itu saya masuk ke 6 kelas, 6 rombel. Jadi Ya, oke. saya usahakan Pak ya. Setiap pertemuan maupun di kelas manapun, Ya. saya akan merancang pembelajaran yang menarik dengan bahan ajar yang menarik setiap pertemuan selanjutnya. Nanti kan kita seperti ini loh Pak, kadang kita semangat sekali di kelas ini. Iya, Nah, betul. ketika di kelas itu kita semangatnya hilang lagi. Ini aja lah, kasih ceramah aja lah. Jadi komitmen saya, pokoknya saya harus banyak belajar, banyak bertanya, ingin banyak dukungan supaya saya ini bisa melakukan perencanaan pembelajaran ke depannya yang berpihak kepada murid, yang membangkitkan motivasi anak saya belajar di kelas dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya berharap berdoa kegiatan ini atau semangat ini tetap dipelihara ya Bu Ida ya. Dari awal pembicaraan sampai sesi ini sampai poin ini. Nah, apa yang Ibu Ida rasakan dari diskusi atau bincang-bincang kita ini? Yang pertama saya sangat tenang sekali Pak Denny. Kemarin saya sering duduk sendiri saya loh Pak Denny. Rasanya pengen marah sama anak, nggak mungkin kita marah kayak anak kan Pak. Jadi gimana nggak marah gitu, kita suruh dia mengerjakan tugas, dia nggak ngerjakan padahal materinya sudah kita sampaikan. Iya. Jadi dengan beban masalah mental yang saya alami setelah saya berdiskusi dengan Pak Denny, saya merasa sudah agak ringan beban masalah yang saya rasakan kemarin. Kemudian semangat saya bangkit kembali Pak Denny, dan saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Oke lah Bu Ida. Terima kasih banyak ini diskusi kita atau obrolan kita yang hangat ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak bangsa kita. Saya tunggu ini. Saya tunggu diskusi berikutnya dengan Bu Ida, dengan apa yang direncanakan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ida. Sama-sama Pak Denny, saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Denny telah meluangkan waktunya, telah bisa mendengar curahan hati saya yang tadinya saya tidak bersemangat, sekarang bersemangat. Doakan ya Pak Denny, Iya, saya iya. menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa saya. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih Pak Denny. Yuk. Jumpa lagi Bu Ida ya. Oke Pak Denny, Iya Bu. tadi saya sudah melihat observasi yang Pak Denny lakukan, coaching lah dengan Ibu Ida. Iya. Saya nampak Bu Ida semangat ya, relax, kemudian Pak Denny-nya juga seperti itu. Jadi coachingnya itu maksimal. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mesti saya tanyakan di pasca observasi ini. Yang pertanyaan itu, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Selama coaching yang berlangsung tadi Bu Eno, saya sudah berusaha semaksimal mungkin ini untuk mengikuti alur Tirta. Mengikuti alur Tirta seperti menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga mempertanyakan tanggung jawab dan komitmennya Bu Eno. Saya sebagai observer Bapak tadinya pada saat coaching memang nampak Bapak sudah melaksanakan kompetensi coaching, kemudian sudah sesuai dengan alur yang tanya. Bapak menanyakan tujuannya, kemudian Bapak gali identifikasi masalah-masalah yang ada dalam coaching. Kemudian saya juga nampak tadi Bapak seperti menanyakan apa sih rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching Bapak, kemudian komitmen apa yang harus dilakukan oleh coaching Bapak. Jadi saya sudah nampak seperti itu Pak. Berarti Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Nah, dari coaching yang sudah berlangsung tadi,
kompetensi apa yang kira-kira yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik lagi, atau yang kedepannya yang ingin Bapak lakukan? Kalau ada nanti suatu saat coaching berikutnya Bu Eno, saya ingin berkonsentrasi untuk mengembangkan kemampuan dalam hal lebih jeli. Nah, lebih jeli dalam mempertanyakan tujuan. Oh, iya. Tujuan. Karena menurut saya perbicaraan itu harus dimulai dengan tujuan yang jelas. Nah, mungkin kedepannya itu yang akan lebih apa namanya itu ya? Lebih dikembangkan. Iya begitu, lebih dikembangkan, lebih masuk begitu Bu Eno. Saya setuju dengan Bapak. Berarti kompetensi yang mesti Bapak tingkat dulu adalah bagaimana Bapak menanyakan tujuannya, karena awal mulai dari coaching itu kan tujuan ya Pak ya. Iya, iya. Kalau tujuannya sudah melenceng, otomatis coaching tidak akan berjalan. Oke, dari yang observer saya tadi selama itu Bapak sudah menerapkan semuanya, kompetensinya sudah bagus, algoritmanya juga sudah nampak. Coach Bapak pun merasa relax dan nyaman lupa sama saya. Mungkin kedepannya harapan saya kepada Bapak sebagai observer, Bapak lebih meningkatkan lagi. Sekarang sudah bagus, tapi lebih meningkatkan lagi supaya menjadi coach yang benar-benar bagus, kemudian bisa menggali potensi-potensi coaching. Oke, Bu Eno. Mungkin cukup sekian dulu observasi dari saya Pak. Iya, terima kasih banyak nih Bu Eno yang sudah mengobserver kegiatan coaching saya. Mudah-mudahan nih kita bisa adakan lagi nih diskusi begini masa-masa yang akan datang. Oke. Terima kasih banyak Bu Eno. Mudah-mudahan observasi saya bermanfaat bagi Bapak ya. Iya, sama-sama Bu Eno. Oke, terima kasih Yuk. Bapak. Assalamualaikum Bu Eno. Waalaikumsalam Pak Denny. Ada sehat-sehat Bu Eno hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Denny sendiri gimana? Sehat, sehat, alhamdulillah. Walaupun cuaca sedikit kurang bersahabat, tapi alhamdulillah Iya. semangat. Cuaca memang sedikit kadang-kadang memang bikin kita demam. Kenapa Bapak Denny mau nemuin saya? Kalau Ibu Eno bersedia dan punya waktu, saya ingin bincang-bincang ini dengan Bu Eno. Boleh bincang-bincang. Sebelumnya saya ingin tanya tujuan Bapak bincang dengan saya kenapa? Nah, ini dia nih yang mau dibincang sama Bu Eno. Di zaman sekarang ini Bu Eno, kita kan sudah tahu tuh alat-alat begitu cepat berubah. Iya. Teknologi makin tinggi. Nah, sementara saya perhatikan rekan-rekan kerja atau teman-teman rekan sejawat mengajar di sekolah masih saja kebanyakan cara mengajarnya itu seperti tidak ada perubahan, tidak tersentuh oleh kemajuan zaman. Nah, itu yang ingin saya mau sampaikan kepada Bu Eno. Bagaimana ya baiknya begitu Bu Eno? Berarti menurut Bapak, Bapak sekarang ini banyak yang tidak tersentuh dengan perkembangan zaman. Salah satunya teknologi ya Pak ya? Iya, betul. Pernah Bapak lihat Bapak tidak menggunakan teknologi? Bukan semua sih. Ya. Nah, ada satu dua yang sudah memakai teknologi. Contohnya ketika proses belajar itu memakai infokus. Bahkan ada satu dua orang guru itu mencari bahan ajarnya melalui HP. Tapi masih sedikit begitu. Nah, masih sedikit yang mampu menggunakan teknologi yang begitu. Nah, masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum. Berarti yang Bapak lihat itu masih banyak yang belum menggunakan IT ya Pak ya, seperti Iya, fokus betul. Iya. atau penggunaan sumber media dari HP. Berarti guru Bapak biasanya menggunakan apa medianya Pak? Ini seperti biasa lah Bu Eno. Kebanyakan masih menggunakan buku teks. Oh, iya. Masih menggunakan buku LKS.
Sehingga cara mengajarnya pun atau strategi atau model namanya itu ya ceramah ke ceramah, ceramah ke ceramah. Nah, itu yang saya perhatikan saat sekarang. Berarti Bapak lihat dan Bapak rasakan guru Bapak ini masih banyak menggunakan metode ceramah Ya. dengan melihat buku teks. Iya. Padahal menurut Bapak sudah seharusnya mereka untuk bisa menggunakan teknologi Iya. seperti mencari media, media terkait dengan sumber, Iya. ataupun dengan menggunakan infocus, Iya. ataupun dengan yang lainnya. Iya, betul itu. Ya, harus begitu kan? Sudah pernah Bapak panggil guru Bapak untuk berbicara tentang kenapa sih tidak pakai infocus, kenapa tidak menggunakan handphone untuk mencari sumber bacaan yang lainnya, dan kenapa mesti buku? Sudah pernah Bapak panggil? Kalau kalimatnya manggil rasanya kurang pas. Karena termasuk Jawa itu lebih bagus kita diskusi begitu. Oh iya, Ya, betul. kan? Jadi ada 1-2 orang teman guru itu kita ajak diskusi apa penyebab mereka itu tidak menggunakan infocus, tidak menggunakan HP Iya. atau alat-alat elektronik yang lain dalam hal proses belajar mengajar. Jawaban mereka itu yang satu nih, nggak mampu katanya, Oh, tidak mampu. nggak mampu. Berarti guru Bapak ada yang tidak mampu Iya, menggunakan gagal teknologi, gagap berarti ya. Gaptek ya, Pak? Gaptek. Nah, kemudian yang kedua ribet katanya. Oh iya, ribet. Ribet mempersiapkan alat-alat itu bukan bukan sebentar katanya. Iya, Colok iya, ini, benar. colok sana, lagi-lagi kita nggak mampu. Iya, Itu iya. rata-rata jawaban yang diberikan oleh kawan-kawan itu. Artinya mereka bukan tidak mau. Iya, Nah, benar-benar, Pak. artinya mereka bukan tidak mau, tapi barangkali itu tadi kemampuan. Iya, iya. Kemampuan. Berarti kalau yang dari Bapak diskusi dengan mereka tidak mampu, mungkin karena faktor usia ya Pak ya, dan mungkin karena tidak terbiasa Iya. dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang dibuat ini kan berarti mereka sepertinya mampu ya Pak ya, kata Bapak tadi. Tapi mereka tidak mau ribet dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang Bapak lihat. Menurut Bapak ada nggak rencana yang akan bisa Bapak lakukan untuk mengubah mindset ibu Bapak itu bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi lah dalam belajar? Ya, kalau idealnya kan, kalau saya berharap tentu saja semua rekan-rekan sejawat ini sudah mampu menggunakan alat teknologi yang sudah lazim lah zaman sekarang, fokus HP dan segala macam. Cuma terkadang saya berpikir apa ya yang bisa membantu mereka untuk bisa mampu memakainya. Setidak-tidaknya sampai mampu lah dengan mahir. Iya, iya. Mungkin salah satunya mendatangkan tutor kali. Tutor yang ahli di bidang IT, bisa jadi rekan sejawat atau mungkin juga bisa dari luar. Kemudian yang kedua mungkin juga menyarankan kepada kepala sekolah nih agar menambah sarana prasarana layarnya, proyektornya, atau mungkin yang berikutnya jangan lupa ini ketersediaan internet. Iya, benar-benar tuh Pak. Bagaimanapun butuh juga ya Pak ya. Iya, mungkin itu, mungkin 3 hal itu kali yang bisa dilaksanakan supaya ada peningkatan kemampuan rekan-rekan ini dalam hal penggunaan alat-alat elektronik ini. Dari cerita Bapak kan nampak itu misalnya Bapak ini, guru Bapak ini menjaga tek lah dengan mendatangkan seperti tutor yang IT ke sekolah, memberikan seminar atau webinar ya Pak ya. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana yang cukup seperti Bapak bilang proyektornya, infokusnya, kemudian layarnya juga, atau bahkan mungkin bisa juga laptopnya nanti ya Pak ya. Iya. Betul itu. Nah, kemudian tidak lupa mungkin sarana yang paling penting itu adalah WiFi, karena bagaimanapun kan kalau berkaitan dengan teknologi pasti jaringan WiFi kita juga harus bagus ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana Bapak? Kalau bisa sih secepatnya, karena teknologi ini kan jangankan per hari, per detik saja sudah berubah itu. Jadi nggak bisa
secepatnya itu kalau bisa. Bagus itu Pak, secepatnya. Jadi kalau semakin cepat Bapak rencanakan aksi ini, maka secara otomatis guru Bapak pun akan semakin cepat untuk Iya. menggunakan teknologi dalam Iya. proses pembelajaran. Menurut Bapak, rencana Bapak itu kan sudah bagus tuh Pak. Apa sih atau dukungan apa yang Bapak perlukan dan dari siapa saja yang Bapak perlukan? Yang jelas itu kepala sekolah nih. Ya, kepala sekolah. Nah, karena beliau yang punya otoritas ya. Iya, benar Pak, Nah, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Kemudian ada nih 1-2 orang rekan guru yang mampu. Iya, rekan guru. Iya, jadi mereka diminta untuk apa namanya itu, apakah istilahnya mengajarkan atau perkenalkan atau bagaimana lah, kolaborasi lah. Iya, Kolaborasi. Saya kira untuk langkah awal itu tidak cukup memadai itu dengan kolaborasi yang kepala sekolah dan mereka sejawat. Benar Pak, benar tuh. Kalau adanya kolaborasi dengan rekan sejawat itu kan saling mendukung. Iya, iya. Sudah dapat dukungan yang bagus Bapak Iya. itu. Oke, tadi kan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat. Menurut Bapak, sarana apa yang memang perlu dan urgent untuk didapatkan secepatnya? Wih, jaring internet itu harus secepatnya itu, tanpa itu rasanya gimana ya, agak terkendala lah semua benda-benda atau elektronik yang kita butuhkan untuk proses bagaimana itu. Benar Pak. Salah satu kalau misalnya kita ingin menggunakan teknologi, pasti kita juga harus menyediakan sarananya adalah wifi. Bagaimanapun jaringan internet itu penting bagi sekolah. Tidak hanya untuk media sosial ya Pak ya, tapi juga untuk mencari akses sumber media pembelajaran, kemudian video-video pembelajaran itu kan memang dapat semuanya dari internet atau wifi. Cukup bagus rencana aksi Bapak. Mungkin ada pertanyaan satu lagi Pak. Apa sih komitmen Bapak dalam melaksanakan rencana aksi Bapak ini? Komitmen Bapak? Saya berharap atau apa namanya itu punya keinginan yang kuat. Yang paling bisa itu secepatnya lah pengadaan wifi ini. Nah, secepatnya itu diadakan oleh pihak sekolah, terutama oleh kepala sekolah. Karena ini sangat dibutuhkan ini untuk daerah kita. Iya, benar Pak. Salah satu komitmennya mungkin memang harus tersedianya segera itu jaringan internet. Karena tanpa jaringan internet ya semua teknologi yang berbasis internet itu tidak akan bisa dilakukan di sekolah tersebut. Kemudian menurut Bapak, apakah rencana Bapak ini akan sukses untuk mempengaruhi Bapak? Saya kira untuk kebaikan bersama kenapa tidak kan? Nah, yakin itu. Nah, yakin saya didorong atau disupport itu oleh kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain. Benar, rencana Bapak itu memang harus ada dorongan, dukungan, dan memang harus ada motivasi kita sendiri harus sukses. Karena kalau tidak seperti itu ya rencana kita pasti akan gagal Pak ya. Ada pertanyaan lain Pak? Saya kira cukup itu Bu Eno. Diskusi apa gitu yang disampaikan. Bagaimana perasaan Bapak setelah di-coaching oleh saya? Sangat melegakan. Alhamdulillah. Artinya apa-apa yang masih berupa unek-unek ini, nah itu sudah tercurahkan dan sudah tergambar nih solusi-solusi yang akan diambil di masa yang akan datang. Oke, semoga kedepannya rencana aksi Bapak ini benar-benar terlaksana dengan maksimal, hasilnya juga maksimal. Jadi semua guru-guru di sekolah Bapak itu sudah tidak ada gaptek lagi, paling tidak dia mampu, tidak perlu mahir ya Pak ya, tapi mampu seperti yang Bapak bilang tadi. Mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada saya salah kata. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu Eno. Ya, Dan sama-sama. kali ini mudah-mudahan kita jumpa lagi. Paknya rela sekali Bu Eno hari ini ya. Iya Bu, ada problem yang saya pikirkan yang banyak masalah saya terutama dengan siswa. Ya, Bu Eno sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau boleh tahu apa tujuan Bu Eno berdiskusi pada pagi hari ini dengan saya? Saya ingin mencari solusi Bu dari masalah yang saya hadapi.
tetap semangat ya, nanti kita bicarakan bersama-sama ya Bu ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu nih, apa sih permasalahan yang Ibu Eno alami? Itulah Bu, saya beberapa minggu ini sedikit banyak masalah terutama di pembelajaran ya Bu ya. Saya kan ngajar Bu di kelas 10. Saya sudah semangat 45, kemudian saya siapkan tenaga saya, fisik, suara. Ketika saya proses PBM di kelas, ada beberapa siswa yang tidak semangat, tidak ada motivasinya ketika saya mengajar. Contoh Bu, saya ngajar nih Bu, saya jelaskan pasal ini, pasal ini, pasal ini. Contoh sikapnya ini, contoh sikap ini, contoh sikap ini. Tapi yang ada beberapa teman-teman atau anak-anak muridnya itu lebih banyak tidur, melamun, bahkan tidak ada nampak mereka seperti memperhatikan saya. Padahal saya sudah Bu, misalnya contoh saya sudah ceramah, saya kasih contoh dengan ceramah, kemudian saya berikan kasus-kasus dengan ceramah juga, tapi ujung-ujungnya malah mereka banyak diam, kemudian tidak ada semangat, tidak ada motivasi. Saya bingung jadinya Bu. Padahal saya sudah semangat loh ceramah kepada mereka setiap masuk kelas gitu Bu. Ya, seperti itu ya, tetap semangat ya Bu Eno ya. Iya Bu, saya tetap semangat terus Bu. Kira-kira apa ya Bu, atau bagaimana perencanaan pembelajaran di kelas yang sudah Ibu Eno lakukan? Kalau ceramah Bu, kalau metode-metode saya terapkan memang sih Bu, saya lebih banyak ceramah ya. Ya namanya materi PKN kan banyak hafalan, jadi otomatis saya tuh lebih banyak ceramah. Saya ceramah, kemudian saya jelaskan tentang nilai sila-sila, kemudian saya jelaskan juga dengan contoh sikap sesuai dengan nilai, bahkan contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila pun saya jelaskan Bu semuanya. Tapi masih banyak anak-anakku yang kadang-kadang diam saja di kelas, bahkan mereka lebih banyak melamun ketika saya ngajar. Itu saya bingung Bu jadinya. Bingung jadinya ya Bu ya. Iya. Jadi dengan apa yang Bu Eno ceritakan tadi, anak tidak termotivasi, kira-kira ya Bu Eno ya, apa sih yang menyebabkan anak-anak tidak termotivasi dalam belajar, padahal kita sudah Ibu Eno sudah melakukan pembelajaran yang ceramah tadi dan lain sebagainya, udah semangat. Jadi menurut Bu Eno, apa sih yang menyebabkan anak-anak ini tidak termotivasi untuk belajar? Mungkin karena saya sering ceramah ya Bu ya. Jadi seakan-akan saya mendongengkan anak-anak di kelas. Karena yang saya lihat ketika saya ceramah terkait dengan materi saya, anak-anak tuh banyak melamun, diam. Bahkan ketika saya tanya refleksi ataupun umpan balik, mereka saya, apa tadi Bu? Apa tadi Bu? Itu yang saya temukan Bu. Kayaknya memang membosankan apa pelajaran saya jadinya Bu. Baik Bu Eno. Kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak tidak termotivasi seperti itu? Apakah karena media dan ini sebagainya? Menurut Bu Eno, apa yang menyebabkan? Mungkin saya kurang dalam memberikan metode ataupun media pembelajaran yang bervariasi kayaknya Bu. Nah, kira-kira seperti apa metode menurut Bu Eno yang bisa menghasilkan atau membangkitkan motivasi belajar siswa Bu Eno? Mungkin gini Bu. Saya kan materi PPKN, otomatis lebih banyak contoh kepada masyarakat. Mungkin bisa saya download beberapa video di YouTube. Saya pakai itu di media pembelajaran saya Bu. Contoh, ada contoh kasus seperti misalnya materi saya kan ada sila-sila tuh Bu. Contoh perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya cari di YouTube kayaknya tuh Bu. Saya download, saya putarkan di dalam kelas. Mungkin bisa itu salah satunya Bu. Atau kayak yang apa tuh Bu yang sering digunakan oleh guru yang lagi pendidikan tuh Bu, ice breaking Bu. Mungkin itu salah satunya Bu. Saya download pula nanti videonya di YouTube. Saya gunakan itu pada saat proses pembelajaran saya. Mungkin itu salah satunya. Mungkin ada satu lagi Bu. Karena anak saya
banyak anak SMA, secara otomatis kan pasti motivasinya juga harus lebih besar ya Bu ya. Mungkin saya akan mencoba menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi ataupun media-media yang memang berkaitan dengan materi, seperti saya buat quiz ataupun tugas ataupun latihan menggunakan quizzes, Kahoot atau Wordwall. Karena yang saya lihat kalau dengan media seperti itu anak-anak lebih banyak semangatnya Bu. Contoh ketika di YouTube kemarin saya lihat penggunaan Wordwall dalam materi PPKN. Banyak loh Bu ternyata yang tiba-tiba maju ke depan gantian. Lebih motivasinya lebih bagus Bu, lebih banyak anak yang aktif. Jadi secara otomatis ketika mereka aktif, gurunya pun ikut senang nampak sama saya Bu. Jujur ya Bu ya, saya juga pengen loh Bu ketika masuk kelas itu, Bu Eno kapan kita belajar lagi? Kapan kita ibaratnya main games lagi? Atau kapan kita menggunakan waktu lagi? Saya pengen loh Bu motivasi anak-anak saya seperti itu. Tapi kan sebelum ini kan kebanyakan anak-anak saya memang sih metode ceramah yang saya gunakan itu membuat anak bosan, kemudian tidak semangat. Mungkin bisa itu saya gunakan Bu. Salah satunya seperti media pembelajaran, kemudian bisa menggunakan Wordwall atau Kahoot, atau seperti games-games yang berkaitan dengan mata pelajaran dengan menggunakan TGT atau role playing. Mungkin bisa seperti itu. Luar biasa sekali Bu Eno ya, hebat. Saya setuju sama kemarin Bu Eno. Nah, apa yang Bu Eno sampaikan tadi luar biasa sekali idenya untuk melakukan perubahan supaya siswa Bu Eno termotivasi lagi untuk belajar. Nah, sekarang kira-kira kan dalam mengemas pembelajaran yang Bu Eno sampaikan tadi itu kan butuh tenaga, kemampuan yang luar biasa ya Bu Eno ya. Jadi sekarang saya mau menanya, siapa sih kira-kira yang bisa mendukung atau membantu Bu Eno dalam merancang pembelajaran yang Bu Eno ceritakan barusan? Kalau dukungan ya Bu ya, yang pasti dukungan itu harus berasal dari diri saya sendiri. Berarti kan kemauan saya harus kuat. Nah, kemudian dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar saya, seperti kepala sekolah, wakil, kemudian teman-teman atau rekan sejawat dengan saya, kemudian tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini, serta murid-murid yang ada di sekolah ini juga Bu. Kalau nggak ada dukungan dari mereka kan percuma saya Bu. Saya sudah merencanakan seperti ini, ternyata ujung-ujungnya Anda tidak berhasil, tidak ada dukungan. Nah, jadi seperti misalnya Bu, dukungan dari kepala sekolah, adanya pemberian izin penggunaan sarana dan prasarana sekolah, kemudian izin dari kepala sekolah, saya juga boleh mengikuti seminar-seminar bagaimana trik dan tips untuk meningkatkan motivasi siswa, termasuk rekan-rekan sejawat saya di mana adanya sharing seperti Bu, saya dengan Bu Ida sharing bagaimana menghadapi masalah ini, bagaimana cara mengajar masalah ini. Nah, itu yang mungkin saya akan dukungan yang saya butuhkan lah Bu. Ya, saya setuju dengan apa yang Bu Eno sampaikan. Tetap semangat ya Bu Eno ya. Iya Bu Ida. Kira-kira apa komitmen dari Bu Eno untuk merancang pembelajaran yang Bu Eno akan merancang? Komitmen saya pasti adalah saya harus bisa konsisten dalam menerapkan proses pembelajaran saya ini. Contoh, saya mau melakukan proses pembelajaran saya dengan menggunakan media. Bahkan tidak hanya di awal-awal saja saya menggunakan media. Minggu besok sampai ke semester juga tetap harus menggunakan media. Jangan hanya ketika awal-awal saya mau, tiba-tiba di pertengahan sampai akhir malah berubah. Itu yang mesti saya lakukan Bu. Bagaimana konsisten tetap melaksanakan perencanaan tersebut. Mungkin ada satu lagi Bu, saya juga harus berani dan harus mau mengupgrade diri saya sendiri. Contoh, saya harus ikut seminar, workshop, kemudian yachting, apapun yang berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan proses PBM yang ada di sekolah saya ataupun di kelas saya sendiri.
Wah, bagus sekali ya Bu Eno ya, luar biasa. Semoga Bu Eno tetap semangat dan semua rencana yang Bu Eno rencanakan ini bisa berjalan dengan maksimal ya. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah lega, Ya, senang sudah bisa sharing dengan Bu Ida, kemudian bisa berbagi ilmu, kemudian bisa mendapatkan masalah, mendapatkan solusi dari masalah saya, kemudian juga bisa rencana-rencana yang akan saya lakukan ke depan. Itu saja. Ya, semoga ya Bu Eno lancar, tetap semangat menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswanya di kelas ya. Oke. Semoga apa yang Ibu Eno impikan bisa berjalan dengan maksimal. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Ya.